KBR Prime, podcast for curious mind. Kalau nanti ada kendaraan listrik, ada skutis, ada ini, ada Peugeot, pernah nggak Indonesia menghitung kebutuhannya dulu based on baterai? Kita kan kalau nggak lama-lama kita dikirim aja dari luar negeri kan, beli aja ngimport, bodoh sekali. Kita harus bangun industri baterai di Indonesia. Tanpa itu kita tidak akan independen dari energi. Anda sedang mendengarkan Sains Sekitar Kita, dipersembahkan oleh The Conversation Indonesia dan KBR. Halo, kita ketemu lagi di Sains Sekitar Kita. Sekarang kita ada di season kedua. Di season kedua ini kita membahas tentang cerita peneliti Indonesia dan berbagai penelitian mereka yang menakjubkan. Seperti biasa juga di setiap episode, saya selalu ditemenin sama Lutfi dari The Conversation Indonesia. Apa kabar Lutfi? Episode kali ini kita mau bahas apa nih? Halo Naomi, gak pakai nanya kabar atau apa, langsung to the point ya kamu ya? Apa kabar gitu loh? Iya dong, karena aku gak sabar banget belajar hal baru hari ini. Tapi aku kabarnya baik kok, tenang aja, thank you. Kamu apa kabarnya? Baik, sehat-sehat. Jadi, menjawab pertanyaanmu ya, di episode kali ini kita akan membahas tentang apa yo? Tentang apa ya? Tentang goreng. Itu kentang. Lucu sebenarnya, nggak usah ketawa. Oke. Tentang apa dulu, Lutfi? Jadi episode kali ini kita akan membahas tentang mimpi seorang ilmuwan nuklir ya, untuk mengembangkan industri baterai nasional. Wah, industri baterai nasional seru nih. Karena kan ini di masa depan ya, elektrifikasi dan pengembangan energi terbarukan itu kan katanya semakin penting. Dan dunia ini kayak Indonesia juga contohnya cari berbagai cara untuk ngebuat listrik itu semakin hijau, semakin efisien, semakin tahan lama dan seterusnya. Gitu gak sih? Iya benar, upaya revolusi energi ini juga semakin terlihat dalam pengembangan infrastruktur dan transportasi nasional gitu. Misalnya mulai dari penerangan jalan sampai mobil listrik kayak gitu. Nah, aku sempat dengar juga Kemenperin itu katanya nargetin tahun 2025 produksi kendaraan itu katanya 20% mobil listrik. Terus harapannya di 2040 bakal naik jadi 40%. Ambisius juga ya? Ambisius banget, ya benar. Makanya kan untuk mendukung ini kita selama ini tuh sering ngobrol, sering bicara tentang pembangkitan listrik hijau dari tenaga alam kayak gitu kan. Tapi yang sering dilupakan tapi nggak kalah penting adalah mengembangkan teknologi baterai, ya kan, bagaimana membuatnya semakin efisien dan canggih. Karena ini dipakai di banyak banget produk listrik tadi. Nah di episode kali ini kita akan bicara tentang itu, perjuangan mengembangkan industri baterai nasional. But strangely enough ya, cerita kita ini dan ini ceritanya cukup panjang ya. Jadi sabar dulu. Cerita ini nggak bermula dari misalnya suatu studi tentang listrik atau misal kisah seorang pencipta baterai atau apa gitu. Instead, cerita ini dimulai dari mimpi seorang fisikawan nuklir Indonesia yang pada akhirnya mendirikan Institut Riset Baterai Terintegrasi pertama di Indonesia. Dia adalah Profesor Evi Kartini, seorang peneliti di Pusat Sains dan Teknologi Bahan Maju di Batan atau Badan Tenaga Nuklir Nasional. Nama saya itu Evi Kartini. Evi Kartini ini karena saya dilahirkan ini tidak persis pas hari Kartini tapi jam 2 tanggal 22 April tahun 1965. Jadi orang tua saya ingin ada penerus Kartini ya, katanya nama bukan sekedar nama tapi harus ada artinya. Saya sudah bekerja cukup lama di Batan, 30 tahun. Jadi baru ini bulan Agustus saya mendapatkan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun dari Presiden Jokowi. Nah, Prof. Evi ini selain salah satu peneliti nuklir paling senior di Batan ya, ternyata beliau ini juga pendiri Institut Riset Baterai Nasional atau NBRI. Kita kan sekarang lagi mau ngebahas tentang industri baterai ya. Aku masih bingung nih, korelasi nuklir sama baterai itu apa ya? Nanti aku jelasin ya, semua akan terang benderang pada waktunya ya. Oke. Tapi gini, sedikit tentang Prof. Evi dulu. Gimana? Beliau ini kan impiannya itu udah ke arah riset nih sejak kecil. Ya selain orangnya dulu itu beliau sangat-sangat curious banget ya waktu kecil. Orang tuanya itu juga peneliti gitu. Dia sering dibawa orang tuanya ketemu berbagai peneliti, termasuk kadang tuh kayak orang-orang ternama kayak misalnya Prof. Emil Salim gitu. Nah fast forward sekian tahun, Prof. Evi muda ini lulus S1 Fisika di ITB dan melanjutkan karirnya langsung menjadi peneliti fisika nuklir di Batan.
walaupun hidupnya banyak dikelilingi peneliti ya, mungkin dulu karir di penelitian itu nggak seprospektif sekarang kali ya. Beliau masih ingat dulu waktu di-drop oleh orang tuanya di Batam untuk memulai karirnya pertama kali. Ketika saya selesai S1 dari ITB, itu ketika saya harus memutuskan bekerja, saya ditanya lagi, balik lagi saya ditanya sama orang tua. Jadi orang tua saya jujur aja yang banyak memberikan masukan dan spirit. Ayah saya itu bertanya kepada saya, "Are you sure you want to be researcher?" gitu. 3 kali ayah saya bertanya itu. Ayah dan ibu saya itu sebelum mendrop saya di Batam. Kemudian dia bilang, jadi dia akan memberikan sesuatu yang kamu harus pikir dulu dong gitu. "Are you sure? Maybe you cannot buy even your gasoline." Itu ayah saya bilang. Jadi saya harus tahu kalau itu menjadi pilihan saya, gaji peneliti itu kecil sekali. Mungkin beli bensin aja kamu nggak bisa gitu. You cannot afford it to buy a gasoline. Kamu udah pikir itu belum gitu? Wah, keren ya. Menariknya dia ini perempuan, menginspirasi aku banget sih. Walaupun di awalnya kayak dikasih warning gitu, tapi semua tetap digasken gitu sama beliau gitu ya. Kalau menginspirasi berarti habis ini berencana jadi fisikawan nuklir juga, Naomi? Mohon maaf nih, Mas Lutfi dulu gimana? Oh gitu. Gimana? Anyway. Jadi semangatnya beliau ini yang tadi semangat gas terus itu tadi ya, itu membawanya cukup jauh ya, termasuk pada suatu momen penting dalam karir penelitiannya, yakni sewaktu beliau memulai S3. Saat memasuki studi PhD-nya di TU Berlin, Technische Universität Berlin, aku nggak terlalu jago bahasa Jerman. Prof. Evi belajar suatu spesialisasi dalam ilmu nuklir yang disebut dengan neutron scattering, yang pada akhirnya menjadi fondasi dari berbagai riset beliau tentang teknologi baterai. Aku penasaran deh sama awal mula dari semua yang dilakuin sama Profesor Evi ini. Ceritain dong. Jadi kayak yang tadi aku bilang nih, Prof. Evi itu kan beliau makin dekat dengan cabang ilmu ini ketika beliau memulai studi PhD-nya di TU Berlin kan. Tapi neutron scattering atau penghamburan neutron ini sebenarnya apa sih gitu. Let's start from the basics ya, Naomi ya. Kalau misalnya fisika nuklir itu kan sebenarnya studi tentang inti atom ya, proton, neutron, pemisahan inti atomnya, energi yang dihasilkan, aplikasinya seperti apa dan seterusnya. Begini kalau katanya Prof. Evi. Prosesnya sama. Fission. Ya bukan fusion, fission, pembelahan inti. Ya, kenapa ketika ada high energy particle menumbuk menabrak ini ya, terjadi ini collisionnya, kemudian dia akan menyebarkan ada neutronnya. Ada neutron tentu saja ada gamma-nya. Neutron itu kan netral, ya. Tapi neutron yang dihasilkan dari fission, dia mempunyai energi yang luar biasa. Kalau kita mau jadikan dia menjadi PLTN, sumber nuklir, ya ini salah satunya, itu kemudian kita ambillah thermalnya ini, kita ganti untuk apa? Seperti sama juga, kayak tenaga uap dan sebagainya kan, ya jadi sumber listrik. Tapi energi ini selain bisa dipakai untuk menghasilkan panas untuk pembangkitan listrik misalnya, ternyata dia juga bisa dipakai untuk melakukan suatu hal penting, menguji kualitas material. Prof. Evi menjelaskannya seperti ini. Berarti yang terjadi adalah, misal ada atom terus terjadi penumbukan, nuklirnya meloncat, terus habis itu bersentuhan dengan katakanlah atom dari material yang ingin diuji, ya, mantul, tertangkap sensor, lalu tertangkap detektor. Nah, dari perubahan karakteristik neutron yang kembali itu bisa ketahuan. Oh, ini bisa berarti ketahuan. Entah materialnya strength-nya berapa atau apakah rusak atau apa. Siap. Tadi si neutron yang keluar itu pertama bisa mengukur dinamika. Oke? Dynamic property-nya bisa kita lihat apa energi, ngapain sih dia gitu. Kemudian lihat lagi apa gitu. Kemudian strength-nya mechanical property ya bisa dilihat. Kalau misalnya sesuatu yang material ini sudah kita lakukan stress gitu kan, pressure, yang satunya belum, itu bisa dilihat. Itu kan perubahannya kecil sekali kan. Nah, tapi dengan neutron kan kita bisa lihat dia perubahannya apa. Apapun yang lagi dia, karena thermal juga, karena apa itu properti itu, perubahan yang sekecil apa itu bisa terdeteksi dengan neutron.
Oh, rada rumit sih ya, tapi oke lah, mulai kebayang lah arahnya kemana. Coba aku repeat again. Neutron scattering itu jadi untuk pengujian material inilah yang jadi fokus riset bertahun-tahunnya Profesor Evi selama di TU Berlin. Benar begitu? Iya, benar. Jadi intinya neutron scattering ini dipakai untuk uji material. Nah, perjuangan riset beliau di Jerman dan pada akhirnya nanti postdoc di Kanada ini cukup luar biasa loh. Ada cerita menarik selama meneliti material ini, kan mahasiswa PhD di sana diminta membuat material sendiri ya. Karena kalau misalnya order biasanya bisa berbulan-bulan, padahal deadline riset itu misalnya sering banget ketat gitu. Nah, Prof. Evi ini satu-satunya di batch beliau yang bisa bikin material kaca sendiri, belajar sendiri, padahal bukan orang kimia gitu. Jadi waktu itu oleh orang-orang di TU Berlin dan di McMaster University Kanada, waktu itu Prof. Evi jadi kayak the go-to person gitu untuk urusan uji material kaca. Bahkan ada beberapa mahasiswa PhD dari Jerman yang itu quit PhD-nya karena nggak bisa ngelakuin apa yang dicapai Prof. Evi tadi, nggak bisa bikin material pengujian sendirinya. Oh, oke. Jadi pengalaman dan ilmu ini tentang neutron scattering, uji material, dan seterusnya gitu ya, itu pada akhirnya dibawa ke Indonesia gitu? Yes, benar banget. Ketika beliau pulang ke Indonesia pun, beliau melanjutkan riset yang dengan McMaster Kanada tadi ya, dan menggunakan teknologi neutron scattering untuk mengembangkan material kaca yang bahkan lebih canggih nih, namanya kaca super ionic, yang pada akhirnya membuatnya dianugerahi penghargaan RUT Award dari Presiden Megawati sebagai peneliti utama teladan untuk riset ini pada waktu itu. Saya pulang ke Indonesia pertama kali itu, kemudian saya pelajari itu bisa didoping. Kan gelas isolator didoping lah dengan bahan-bahan silver dengan ini, sehingga bisa jadi bahan super ionik. Dari yang 1000 kali tuh ioniknya naik ya, konduktivitinya. Kemudian kalau nggak salah tuh saya tahun 2002-2003 tuh saya dapat award dari presiden tuh, yang Megawati. RUT itu ya? Itu kan riset saya yang pertama di Indonesia gitu. Jadi kaca super ionik yang disebut sama Prof. Evi ini itu essentially adalah kaca super canggih yang didoping ditambah berbagai macam material tambahan dan punya konektivitas tinggi. Dan ini teman-teman nanti akan tahu kenapa ini penting banget buat industri baterai nasional. Tapi sementara itu kita lanjutkan ceritanya dulu ya. Jadi bertahun-tahun pengalaman riset material ini ditambah dengan keahlian beliau mengembangkan berbagai material canggih dengan teknik neutron scattering, Prof. Evi menyadari nih, riset-riset beliau ini bisa menjadi dasar untuk mengembangkan berbagai material untuk teknologi baterai di Indonesia. Wah, ini makin lama kayaknya makin complicated gitu ya, tapi kayaknya udah mau akhir ceritanya gitu ya. Iya, aku janji sebentar lagi semuanya akan make sense, semuanya akan terang benderang dan hidupmu akan bahagia setelah ini. Aduh, ternyata Lutfi ini juga ilusionis gitu ya. Bisa gitu. Tapi sebelum kita lanjut lagi, aku mau ngingetin ya, jangan lupa untuk dengerin episode Sains Sekitar Kita sebelum ini, karena memang gak kalah kerennya juga. Benar banget, Indonesia punya banyak banget peneliti dan hasil penelitian mereka yang cukup luar biasa ya. Kita cukup harus bangga loh. Dong. Tapi sebelum bangga kita break dulu ya. Tetap di Sains Sekitar Kita season kedua. Anda sedang mendengarkan Sains Sekitar Kita season kedua, dipersembahkan oleh The Conversation Indonesia dan KBR. Kita balik lagi di Sains Sekitar Kita, masih sama Naomi dan Lutfi. Kita lagi ngebahas nih tentang impian dari Profesor Evi Kartini untuk kembangin industri baterai nasional. Yes, Naomi masih semangat dan masih terinspirasi kan ya sejauh ini? Pastinya dong. Tadi kan kita udah cerita panjang ya tentang perjalanan Profesor Evi menggunakan ilmu nuklir untuk ngembangin berbagai material canggih, kayak misalnya material kaca superionik. Tapi kenapa ya material canggih kayak gini tuh penting untuk riset teknologi baterai? Nah ini dia. Untuk menjawab itu kita perlu tahu dulu tentang kondisi baterai lithium ion yang banyak dipakai saat ini pada baterai di berbagai alat elektronik ya, di iPhone, di laptop, di baterai pada umumnya, di kamera dan seterusnya. Jadi baterai yang komersial yang ada sekarang itu harus menggunakan cairan. Karena di antara katoda dan anoda itu ada cairan, harus ada separator supaya tidak short, kemudian ada cairan liquid electrolyte. Separatornya itu terbuat dari plastik polimer. Seberapa kemampuan plastik kalau dipanaskan? 70 derajat, 100 derajat, apa yang terjadi? Meleleh. Ngerti nggak tuh maksudnya? Enggak. Hehe. Jadi cara kerja baterai-baterai yang umum ada sekarang yaitu lithium ion battery itu kan sebenarnya dia punya semacam dua sisi gitu ya. Ada anodanya, ada katodanya, terus habis itu di tengah-tengahnya ada
cairan elektrolitnya yang istilahnya kayak nganterin ionnya dari anoda ke katoda, dan pergerakan ion ini yang nanti menghasilin listrik gitu kan. Terus di tengah-tengah cairan elektrolitnya ini juga ada separatornya supaya elektronnya nggak saling nyampur dan nggak saling ngerusak baterai gitu. Jadi kurang lebih cara kerjanya kayak gitu. Tapi kalau misalnya overheating misalnya baterainya, misalnya kayak waktu ngecas iPhone pakai quick charger yang nggak beres, atau misalnya power bank gitu ya, power bank yang nggak beres atau atau naruh di tempat yang super panas, itu kan ada komponen-komponen di dalam baterai itu, misalnya kayak plastik polimernya yang misalnya bisa meleleh dan rusak, akhirnya mengacaukan liquid elektrolit, mengganggu bolak-baliknya ion dan lain-lain kayak gitu. Nah, ini bisa ngerusak cara kerja baterainya gitu. Jadi solusinya itu adalah menggantikan komponen-komponen yang rawan itu, kayak misalnya plastik polimer tadi, dengan bahan lain yang punya daya hantar yang lebih tinggi gitu, konduktivitas yang lebih tinggi. Nangkep sis? Semongko. Sekarang kita gimana menggantikan liquid dengan separator menjadi satu bahan padat yang dibuat bisa dari gelas atau dari keramik yang dia mempunyai konduktivitas tinggi, sehingga kita bisa menggantikan dari keramik itu. Gelas itu suhu meltingnya kan 400 derajat. Itu future, tapi jadi sebenarnya kayak gitu sih ya cara kerja baterai handphone lah ya pada umumnya. Oke, aku agak sedikit mulai paham nih sekarang. Itu dia kali ya kenapa riset soal advanced material semacam super ionic glass tadi sangat penting juga untuk ngatasin problem dari baterai lithium yang memang ada sekarang. Iya nggak sih? Iya, benar banget. Tapi material penghantar yang solid, tadi kan liquid ya kalau di lithium ion itu, material-material solid yang canggih kayak gini itu di dunia ini juga masih dalam tahap riset dan masih belum masuk mass production. Variasinya pun banyak ya. Misalnya peneliti di Tokyo mengembangkan material konduktor solid yang berbasis sulfur, misalnya kayak gitu. Yang jelas material solid canggih kayak kaca super ionic dan solid state yang berbasis sulfur tadi itu akan punya peran penting di beberapa dekade mendatang gitu. But here's the catch. Masalahnya gini. These advanced solid materials ya, itu untuk ngembangin baterai lithium itu susah untuk diuji pakai teknik uji material konvensional gitu. Dan butuh teknologi nuklir seperti teknik neutron scattering tadi misalnya. Kehidupan sehari-hari mereka pakai gadget. Anak-anak paling kayak saya bilang, "You mau nggak bikin ini bikin HP, baterai HP? Mau belajar ke sini kan?" Udah gitu saya bilang, materialnya ada lithiumnya kan? Lithium itu tidak bisa dilihat sama apapun kecuali dengan neutron, teknik nuklir. So, here's what you wanted to do next. Membangun sebuah fasilitas atau laboratorium sains yang mengembangkan hal ini, mulai dari riset, pengujian nuklir, hingga desain produk, dan melibatkan banyak aktor dari lintas sektor. Atau dalam kata lain, suatu integrated research center. Ketika saya bilang teknik nuklir, neutron adanya dari mana? Dari reaktor. Makanya saya sebut itu Integrated Nuclear Laboratory. Wow, dahsyat banget sih. Jadi untuk kembangin baterai aja ujungnya tuh panjang sampai ke reaktor nuklir gitu. Nah, kalau kita terus ngomongin tentang ambisinya si Profesor Evi, momen apa sih sebenarnya yang kasih titik terang bagi ambisinya si Profesor Evi? Nah, impian Prof. Evi sendiri ini mulai semakin semakin pick up momentum kali ya. Waktu tahun 2012 itu muncul wacana pengembangan Molina, mobil listrik nasional, ingat nggak? Yang membangkitkan diskusi mengenai industri mobil listrik dan baterai di Indonesia. Nah, pada tahun berikutnya beliau diutus ke University of Wollongong di Australia dan studi banding dengan lab baterai di sana. Berbekal the right moment and equipped with her experience dalam riset material, beliau mulai merintis integrated lab ini. Dengan dana dari Ristek Dikti, beliau membangun lab kecil dulu di Batan, pelan-pelan kan. Tapi sembari itu, ia juga berkomunikasi dengan banyak aktor lintas sektor untuk bekerja sama. Bentuknya adalah dalam satu konsorsium nasional. Kemudian tantangannya bukan cuma bikin baterai, ternyata begitu aja kok gitu. Pertanyaan saya lebih dari itu gitu. Bisa nggak baterainya diaplikasikan? Kemudian saya diminta untuk, saya memang mimpin konsorsium baterai nasional tahun 2016 sampai 2018. Saya kumpulkan itu ada 10 institusi, kebanyakan itu masing-masing mengerjakan apa, tapi sekarang saya bagi, you ngerjakan ini yang ngerjakan ini. Jadinya sesuatu jelas gitu,
ada industrinya, ada Astra. Target-targetnya jelas. Pada akhir tahun atau selesai itu kita bisa membuat baterai pack untuk PJU. Udah dipasang tuh di situ. Untuk penerangan jalan umum. itu salah satu aplikasi. Iya, salah satu aplikasinya. Untuk siapa? Itu dibuat semuanya made in Indonesia. Betul-betul dibuat dari mulai buat materialnya dari apa itu, tapi bekerja sama dengan sebagai konsorsium. Nah, akhirnya perjuangannya melalui Batan dan juga konsorsium ini membuahkan hasil nih, Naomi. National Battery Research Institute atau NBRI resmi di-launching pada tahun 2019 bermarkas di Batan sebagai lab riset baterai terintegrasi pertama di Indonesia. Orang sekarang berbondong-bondong datang ke sini untuk belajar baterai. Tapi indirectly we have to explain that why we research the lithium battery, because the lithium battery can only be observed by the neutron scattering. Oh, berarti ini bisa dibilang perjalanan tuh udah selesai gitu lah ya bahasanya. Oh, tidak bisa. Oh, belum. Belum. Oke, gimana Gini. lagi? Disclaimer dulu ya, Naomi ya. Perjalanannya masih cukup jauh nih. NBRI sendiri cukup revolusioner untuk Indonesia. Tapi berbagai reaktor dan teknologi neutron scatteringnya memang masih belum secanggih dan seakurat berbagai fasilitas besar yang memang dari awal udah didedikasikan sepenuhnya untuk neutron scattering tingkat tinggi. Misalnya kayak di Institut Langevin di Grenoble, Perancis. Wow, keren. Atau ada juga namanya ICIS Lab di UK, atau yang cukup ternama yaitu di Oak Ridge Lab di US misalnya. But regardless, NBRI is a good start gitu. Bahkan kalau kita lihat di web mereka, aktivitas risetnya itu cukup exciting. Riset mereka cukup banyak menggunakan teknologi nuclear teknologi untuk meneliti berbagai material dan komponen teknologi baterai yang canggih gitu. Misalnya mulai dari solid state batteries, graphene, dan berbagai agenda riset untuk mobil listrik. Kemudian saya tanya lagi, kita bicara elektrifikasi, bicara ini FGD sana sini. Sekarang saya tanya, berapa kebutuhan elektrifikasi di Indonesia berbasiskan baterai? Kalau nanti ada kendaraan listrik, ada skutis, ada ini, ada PJU, pernah nggak Indonesia menghitung kebutuhannya dulu based on baterai? Di mana saya bisa mencari data itu? Saya tanya. Bagaimana kita membangun industri baterai lithium kalau kita sendiri nggak tahu yang gunanya di mana? Atau tidak? Industri siapakah yang menggunakan? Industri siapa yang buat? Kita kan kalau nggak lama-lama kita dikirim aja dari luar negeri kan, beli aja yang import. Bodoh sekali. Kita harus bangun industri baterai di Indonesia. Tanpa itu kita tidak akan independen dari energi. Wow, keren ini. Independen dari energi. Jadi perjalanan kita tuh nggak cuma cari si energi ini, tapi juga gimana nyimpannya gitu ya. Betul banget, Naomi. Kita butuh lebih banyak lagi orang seperti Prof. Evi gitu ya. Nggak cuma di bidang baterai, tapi juga di bidang yang lainnya. Karena kan semua kemajuan sains yang keren-keren itu dimulai dari mimpi yang kecil ya. Wah, luar biasa banget deh. Sekali lagi luar biasa banget. Semangat banget nih episode kali ini ya. Tapi kita masih ada gak sih beberapa peneliti lagi yang bakal dibahas untuk next episode? Oh jelas, masih banyak peneliti yang keren-keren beserta hasil riset mereka yang akan kita bahas di beberapa episode mendatang. Yang jelas teman-teman di rumah harus tetap stay tune. Wow, aku gak pernah sabar nih nungguin episode baru dari sains sekitar kita. Karena memang obrolan-obrolan menarik dan juga berisi dengan peneliti-peneliti Indonesia dan juga hasil penelitiannya itu memang benar-benar mencengangkan gitu. Ya kamu juga harus pantengin nih guys ya, nambah wawasan banget ini bener-bener. Nah tapi kalau ada saran, masukan, gak usah ragu, langsung kirim aja lewat email ke podcast@kbrprime.id. Saya Naomi. Dan saya Lutfi. Undur diri. Bye-bye.